Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang hidrolisis garam. Ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan hidrolisis garam part yang pertama tentang definisi dari hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Oke, jadi hidrolisis garam ini ada kata-kata hidrolisis. Jadi, untuk mendefinisikan hidrolisis garam, kita lihat dulu arti dari hidrolisis. Nah, hidrolisis ini berasal dari kata hidro. Oke, jadi hidrolisis ini berasal dari kata hidro yang artinya adalah air. Oke. Kemudian lisis. Nah, lisis di sini artinya adalah peruraian. Peruraian. Oke. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan hidrolisis garam adalah reaksi penguraian yang terjadi antara garam dan air. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah reaksi penguraian kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Oke. Nah, jadi perlu diketahui juga untuk kation anionnya di sini adalah kation anion lemah. Ingat ya, kation anion yang lemah. Jadi kation anion lemah itu kation lemah berarti berasal dari basa lemah. Anion lemah berarti berasal dari asam lemah. Oke, sekarang coba kita lihat contoh. Buatlah reaksi hidrolisis dari CH3COONA. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu cara kita membuat reaksi hidrolisisnya. Coba tahap pertama, kita uraikan terlebih dahulu garam ini menjadi suatu ion. Ya, jadi ini kalau kita uraikan menjadi ion, CH3COO- ditambah dengan Na+. Ya. Nah, sekarang coba tentukan CH3COO- ini termasuk anion lemah atau anion kuat. Ya. CH3COO- ini kalau kita tambahkan suatu H+, misal ya kita ada bayangan H+-nya, kita tambahkan ke sini berarti CH3COOH. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis asam basa kuat. CH3COOH termasuk asam lemah, sehingga CH3COO- termasuk anion lemah. Oke, paham ya? Anion lemah. Nah, Na+ kita pasangkan, misalkan ada OH- ya, menjadi NaOH. NaOH termasuk basa kuat atau basa lemah? NaOH termasuk basa kuat, sehingga Na+ nanti di sini termasuk kation kuat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, reaksi hidrolisis garam tadi, reaksi kation dan anion lemah dengan air. Oke, sekarang kita ambil kation anionnya. CH3COO- yang pertama ya untuk anion, COO- direaksikan dengan H2O. Nah, kalau bingung H2O ini kita uraikan dulu saja menjadi H+ dan OH-.
Oke, kemungkinan CH3COO- akan bereaksi dengan siapa? Logikanya pasti yang negatif akan berpasangan dengan positif. CH3COO- akan berpasang dengan H+, sehingga hasilnya CH3COOH dan sisanya OH-. Oke, satu lagi Na+. Na+ ditambah dengan H2O. Nah, nanti di sini tidak akan terjadi reaksi. Kenapa tidak terjadi reaksi? Karena Na+ tadi berasal dari kation kuat, ya. Nah, karena dia berasal dari kation kuat, maka dia tidak akan terjadi reaksi peruraian. Ketika di soal nanti ditanya, tentukan berapa nilai kisaran pH dari garam CH3COONa, maka kisaran pH-nya adalah basa. Kenapa? Karena dari reaksi hidrolisisnya dihasilkan ion OH- ini tanda dari sifat garamnya bersifat basa atau pH-nya lebih besar dari 7. Oke, paham nggak untuk contoh yang pertama? Paham ya? Sekarang untuk lebih memahami lagi, kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, di sini saya akan jelaskan trik jitu-nya cara menentukan kisaran pH suatu garam, ya. Yang pertama, jika garamnya terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka sifat garamnya akan bersifat asam. Kenapa? Karena yang kuat di sini asam. Jadi logikanya kayak gini. Ketika suatu senyawa sifatnya yang kuat dengan sifat yang lemah, maka yang akan menang itu siapa kalau kita reaksikan? Kalau kita reaksikan, pasti yang akan menang itu ada yang kuat. Jika yang kuat di sini asam, maka sifat garamnya akan bersifat asam karena dia yang kuat. Jadi ini akan bersifat asam. Yang kedua, asam lemah dengan basa kuat, berarti sifatnya basa karena yang kuat adalah basa. Oke. Yang ketiga, asam lemah dengan basa lemah. Tergantung dari nilai Ka-nya nanti, karena sama-sama lemah ya. Tergantung dari Ka dan Kb. Lihat nilai Ka dan Kb-nya. Nah, jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka sifatnya asam. Ka lebih kecil dari Kb, maka sifatnya basa. Dan jika Ka-nya sama dengan Kb, maka sifatnya netral. Oke, garam yang keempat, jika asam kuat direaksikan dengan basa kuat, maka yang akan terbentuk adalah garam yang bersifat netral atau pH-nya nanti sama dengan 7. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya untuk menentukan kisaran pH suatu garam. Soal yang kedua, tentukanlah kisaran pH dari senyawa berikut. Oke, untuk menentukan kisaran pH-nya, boleh kita kerjakan menggunakan reaksi hidrolisis atau gunakan trik jitu-nya aja juga boleh. Nah, di sini saya akan jelaskan menggunakan trik jitu ya. NH4Cl yang pertama, NH4Cl ini berasal dari NH4OH. Ya, kalau kita pecah. Dan HCl. Oke. Nah, NH4OH ini termasuk basa lemah. Sedangkan HCl termasuk asam kuat. Jadi, yang kuat di sini asam. Nah, perkiraan pH untuk NH4Cl berarti pH-nya akan kurang dari 7 karena dia bersifat asam. Oke, ini yang pertama. Soal yang kedua. Soal yang kedua ada Na2SO4. Nah, Na2SO4 ini berasal dari NaOH dan H2SO4. Oke. NaOH termasuk basa kuat. H2SO4 termasuk asam kuat juga.
Nah, karena dia sama-sama kuat, jadi artinya dia bersifat netral ya. Kalau dia bersifat netral, berarti perkiraan pH-nya sama dengan 7. Garam yang ketiga ada K2S. Oke, sekarang coba kita tentukan kisaran pH K2S. Nah, K2S ini berasal dari KOH dan H2S asam sulfida. KOH ini termasuk basa kuat, H2S asam lemah. Nah, jadi bisa kita simpulkan kisaran pH dari K2S bersifat basa, sehingga pH-nya lebih besar dari 7. Ya. Garam yang terakhir ada NaCl. Nah, NaCl kalau kita uraikan, sebenarnya NaCl ini berasal dari NaOH dan HCl. NaOH termasuk basa kuat, HCl termasuk asam kuat. Nah, jadi sama-sama kuat ya. Kalau dia sama-sama kuat, berarti sifatnya netral. Jadi perkiraan pH untuk NaCl, pH-nya sama dengan 7. Oke, untuk memahami lagi tentang reaksi hidrolisis garam, untuk secara definisinya, coba dibahas soal latihan ya. Oke, untuk soal latihannya, coba tentukan reaksi hidrolisis dan kisaran pH dari beberapa garam berikut. Yang pertama, NaCN, yang kedua Al2SO4 3 kali, K3PO4, dan CaCl2. Ya, coba dibahas terlebih dahulu untuk soal latihannya. Jika sudah tahu soal jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang definisi dari hidrolisis garam. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.